Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari hukum Kirchhoff tentang arus ya, Kirchhoff Current Law (KCL). Ya, contohnya sebuah rangkaian seperti ditunjukkan pada gambar seperti ini. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan ini adalah kita tentukan dulu not-notnya ya. Gambarnya kita rubah menjadi seperti ini. Kita tentukan di sini sesuai dengan gambar ada dua buah not, yaitu not V1 dan not V2 ya, not atau simpul ya. Kemudian dari kedua not yang sudah kita tentukan itu kita analisis satu persatu ya, di not 1 V1 dan not 2 V2 ya. Di not 1 ya, kita terapkan KCL, kita peroleh seperti ini. Sesuai dengan prinsip KCL, Kirchhoff Current Law, jumlah arus di sebuah not sama dengan 0, sigma I sama dengan 0 ya. Jadi arus-arus di simpul not 1 ya, itu adalah 4 itu dari sumber arus, 7 dari sumber arus yang satunya, dan I1 serta I2. Jadi 4 dikurangi 7 dikurangi 1 dikurangi I2 sama dengan 0 ya. Pada saat kita sedang menganalisis di simpul 1 V1, maka diasumsikan arah arusnya adalah meninggalkan simpul tersebut ya, sehingga di sini I1 dan I2 tandanya adalah negatif ya. Kita uraikan sehingga menjadi sederhana, I1 ditambah I2 sama dengan negatif 3 ya. I1 dan I2 nya kita uraikan juga ya. I1 sendiri apa? I1 adalah di cabang yang ini ya. Besarnya I1 berarti V1 dikurangi 0 ground ya, dibagi dengan R4 sesuai dengan hukum Ohm, R yang 4 Ohm ini ya, sesuai dengan hukum Ohm. Kemudian I2 adalah di cabang yang ini ya. Karena kita sedang menganalisis dV1, maka asumsinya itu V2 lebih negatif ya, sehingga besarnya I2 adalah V1 dikurangi V2 per R yang 8 Ohm ini ya. V1 kurangi V2 per 8 sama dengan negatif 3. Kita uraikan sehingga kita dapatkan persamaan 1 ya, persamaan 1 seperti ini. Di simpul 2 dengan cara yang sama ya, hanya bedanya saat kita menganalisis di simpul 2 maka diasumsikan simpul 2 lebih positif dari simpul 1 ya, simpul 2 lebih positif dari simpul 1, sehingga nah di sini yang ada hanya ya sesuai dengan KCL-nya 7 dikurangi I1 dikurangi I2 sama dengan 0 ya. 7 dikurangi I1 dikurangi I2 sama dengan 0 ya, sehingga kita dapatkan ya I2 nya sendiri adalah berarti V2 dikurangi V2 per R yang 8 Ohm ya. I2 nya ini V2 dikurangi VG ya, V2 dikurangi VG, VG nya sama dengan 0 berarti V2 per 12 ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Disederhanakan kita peroleh persamaan 2 ya. Jadi simpulnya ada 2, masing-masing simpulnya sudah kita analisis. Kita dapatkan 2 buah persamaan dengan 2 buah variabel V1 dan V2, maka variabel-variabel tersebut pasti bisa dicari. Nah, pada saat menganalisis di simpul 2, maka I1 adalah arus yang mengalir dari simpul V2 ke simpul V1 ya, sementara I2 adalah arus yang mengalir dari V2 menuju ke ground. Jadi asumsinya arusnya semuanya meninggalkan V2 dan V2 itu diasumsikan lebih positif dari V1, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini ya. V1 min V2 per 8, V2 min VG per 0, diperoleh hasil akhir adalah persamaan 2 itu ya. Setelah kita dapatkan 2 persamaan 1 dan persamaan 2 dengan 2 variabel V1 dan V2, maka pasti kedua variabel tersebut bisa kita cari ya. Yang pertama dengan cara substitusi
Ya, seperti ini, sehingga kita dapatkan V1 masing-masing dan V2 ya, V1-nya 4 volt. Nah, dari V1 ini kita bisa langsung mendapatkan berapa arus yang dicari tadi, yaitu V1 min VG per 4. Ya, VG-nya 0, berarti 4 per 4 sama dengan 1 ampere. Ini dengan cara substitusi. Dengan cara yang lain pun hasilnya pasti akan sama. Ya, ini contoh dengan metode Cramer, ya, diperoleh hasil yang sama, ya, sama-sama sebesar 1 ampere. Nah, inilah arus yang mengalir di cabang yang sedang kita cari tadi, I sebesar 1 ampere. Nah, berikutnya adalah contoh dari penerapan KVL, Kirchhoff Voltage Law, hukum Kirchhoff tentang tegangan. Ya, bentuk rangkaiannya seperti ini. Ditanyakan berapa arus I. Arus I adalah arus yang lewat di R2 ohm ini. Ya, gambarnya kita rubah menjadi seperti ini. Ya, bisa diasumsikan aliran arusnya adalah searah dengan jarum jam, ya, baik di loop 1 maupun di loop 2. Ya, tapi tidak harus selalu seperti ini untuk asumsinya. Boleh dua-duanya searah jarum jam, boleh dua-duanya berlawanan arah jarum jam, atau boleh yang satu searah, yang ini yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, untuk misalnya bebas barang. Ya, tinjau loop 1. Ya, loop 1 sesuai dengan KVL sigma V sama dengan 0, jumlah tegangan dalam satu loop yang tertutup sama dengan 0. Ya, berarti loop 1 adalah yang di sini. Ya, berarti sigma V sama dengan 0. Ya, negatif 16. Kenapa negatif 16? Karena ini panahnya ketemu dengan kutub negatif. Ya, jadi negatif 16. Lanjut ketemu R yang di sini. Ya, berarti 2 kali I1 ketemu dengan sumber tegangan ini positif, berarti plus 9. Ketemu dengan R yang ini, ya, yang 3 ohm lah. Kenapa yang di R 3 ohm ada I1 dan I2? Ya, karena arus yang lewat di R yang 3 ohm ini ada 2, yaitu arus dari loop 1 dan arus dari loop 2. Ya, terus kenapa I1 dikurangi I2, bukan I2 dikurangi I1? Ya, karena sekarang kita sedang menganalisis di loop 1, sehingga tandanya adalah I1 dikurangi I2. Jadi arus yang lewat di R yang 3 ohm ini saat kita meninjau loop 1, ya berarti 3 kali I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Ya, tinggal disederhanakan, ya, sehingga diperoleh persamaan 1. Ini seperti ini. 5I1 dikurangi 3I2 sama dengan 7. Loop 2 dengan cara yang sama, ya, loop 2 berarti di sini, ya, arahnya searah dengan jarum jam, sigma V sama dengan 0. Ya, berarti ya 9 ditambah, ya, negatif 9. Ya, kenapa negatif 9? Ya, karena ini ketemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan yang 9 volt. Ini negatif 9 ditambah 6I2 ditambah 6. Ya, ditambah 6 ini sumber tegangan. Ya. Ingat, di R yang 3 ohm, ya, berarti I2 dikurangi I1. Karena sekarang kita sedang meninjau loop 2, ya, berarti tegangan di R yang 3 ohm adalah I2 dikurangi I1 kalikan R yang 3 ohm, ya. 3 kali I2 dikurangi I1 sama dengan 0. Disederhanakan menjadi, ya, persamaan 2 ini. Ada 2 buah persamaan, ada 2 buah variabel I1 dan I2, maka variabelnya I-nya pasti bisa dicari, bisa dengan substitusi, eliminasi, atau Cramer dan sebagainya, sehingga kita peroleh hasil akhirnya arus I ini adalah sebesar 2 ampere, ya. Ini dengan cara substitusi, ya. Silakan nanti bisa dicoba lagi dengan cara yang lain, eliminasi ataupun dengan metode Cramer, hasilnya pasti sama, ya, sebesar 2 ampere. I1 yaitu sama dengan I sebesar 2 ampere di sini, ya. Itu contoh penggunaan dari hukum Kirchhoff, baik hukum Kirchhoff arus maupun hukum Kirchhoff tentang
tegangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.